Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Cynthia Farida Melani dengan nomor WP 19 10 11 52 610238 dari kelas SI 6 akan membahas mengenai operasi string sekaligus membuat codingan program dengan menggunakan Borland C++. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi manipulasi string yang terdiri dari pertama, fungsi strcat, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Nah, mari kita mulai dengan codingan. Kita buat dengan include, kita masukkan file header yang pertama ada conio.h, di mana file header ini digunakan untuk menampilkan perintah get sebagai penutup. Kemudian kita masukkan include yang kedua dengan file header iostream.h, di mana ini digunakan untuk menampilkan perintah endl, cout, dan sin. Kemudian ada include dengan file header string.h. Kemudian kita masukkan include dengan file header yang keempat adalah ctype.h. Di mana keempat include dan file header ini adalah library untuk karakter, huruf, angka, maupun simbol yang berfungsi untuk pemanggilan dari pernyataan yang akan kita buat. Nah, kita lanjutkan dengan main. Main ini berfungsi untuk menampilkan apa yang kita buat. Nah, ini kita awali dengan memasukkan tipe data dari variabel yang akan kita inputkan, yaitu char atau karakter, dengan nama variabelnya yaitu nama D atau nama depan dengan batas karakter 20. Kemudian variabel kedua adalah nama bel dengan batas karakter 20 juga. Kemudian kita masih cout itu berfungsi untuk menampilkan kalimat yang akan kita tampilkan. Kalimat pertamanya adalah masukkan nama depan, kemudian sin, nama D. Kemudian kita tampilkan kalimat kedua, yaitu masukkan nama belakang, kemudian sin, nama bel, nama belakang. Kemudian kita buat fungsi strcat, yaitu masukkan tujuannya yaitu nama D atau nama depan, kemudian string sumbernya yaitu nama bel atau nama belakang. Nah, kemudian kita cout, kita tampilkan kalimat yaitu hasil penggabungan adalah itu nama D. Nah, jangan lupa kita tutup dengan get, kemudian tutup kurung kurawa. Sebelumnya kita rapikan dulu biar bagus, biar enak dilihat. Nah, kira-kira kayak gini codingannya. Sudah sesuai juga dengan modul. Mari kita runkan. Tunggu sebentar. Nah, kita coba masukkan nama depannya, yaitu sini adalah Ondra, nama belakangnya Putra. Nah, hasil penggabungannya seperti ini. Di mana fungsi strcat tadi kan menambahkan string sumber, yaitu Putra, ke bagian akhir dari string tujuan, yaitu Ondra. Jadi hasil penggabungannya adalah sebagai ini, Ondra Putra. Dah. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi strcmp, di mana fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Nah, hasil dari fungsi ini akan bertipe data integer atau int. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian ini juga kita hapus. Oke. Di mana yang pertama kita masukkan tipe data dari variabelnya, yaitu nama 1, dengan batas karakter 50, yaitu ini Ondra, kemudian char, variabelnya nama 2 dengan batas karakter 30, kemudian ini ada Putra, kemudian ini tipe data untuk variabel ketiga, char, nama 3 dengan batas karakter 30, ini
Ondra. Kemudian tipe data untuk variabel nama 4 juga dengan batas karakter 30 yaitu Ondra. Nah, kita cout, kita tampilkan yaitu hasil perbandingan nama 1 ini dan nama 2 yaitu kemudian cout strcmp nama 1, nama 2 endl. Oke. Sudah tidak ada yang salah ya codingannya. Kita cek sebentar. Codingan. Oke, ini lupa. Tiketnya. Itu ini. Cout. Sampai. Oke, sudah. Kemudian kita copy. Kemudian kita tampilkan hasil perbandingan dari nama 1 dan nama 3. Ini juga kita ubah nama 3. Kemudian kita tampilkan untuk hasil perbandingan nama 1 dan nama 4. Kemudian yang terakhir ini kita tampilkan perbandingan antara nama 2 serta nama 4. Oke, sebentar. Nama 2, nama 4. Sudah selesai? Mari kita coba run. Nah, ini dia. Nah, ini berarti hasil perbandingan antara nama 1 dengan nama 2 yaitu -1. Hasil perbandingan antara nama 1 dan nama 3 yaitu -32. Hasil perbandingan nama 1 dengan nama 3 yaitu -32. Dan hasil perbandingan antara nama 2 dan nama 4 yaitu -31. Sudah selesai dengan fungsi kedua. Kita lanjut fungsi ketiga. Yaitu ada fungsi strcpy. Nah, di mana fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. Nah, berarti ini include conio.hanya tetap, include iostream.hanya tetap, include string.hanya tetap. Nah, yang keempat kita tambahkan include stdio.h, di mana file header ini berfungsi untuk menampilkan perintah dari get. Jadi kalau tidak ada file header stdio.h maka tidak bisa jalan dia. Kemudian kita masukkan tipe data untuk variabel karakter. Dengan variabel pertama itu adalah test dengan batas karakter 40. Kemudian tipe data kedua yaitu karakter dengan variabel kedua pindah batas karakter 40. Sudah kita cout, kita tampilkan kalimat ketiga. Masukkan sebuah kalimat. Kemudian gets, test. Habis itu kita masukkan fungsinya strcpy. Kemudian pindah, test. Kemudian kita cout untuk menampilkan kalimat dari hasil pemindahannya. Sini pindah. Dengan get. Tunggu kita periksa apakah masih ada yang salah. Supaya program kita tidak error ya. Kemudian ini kita rapikan dulu. Biar bagus. Sudah selesai. Mari kita runkan. Oke. Kita masukkan sebuah kalimat yaitu Universitas Putra Indonesia. Maka hasil pemindahannya juga Universitas Putra Indonesia. Di mana
fungsi strcpy tadi adalah untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan. Dengan syarat string tujuan itu harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. Nah, jadi di sini yang berfungsi sebagai string asal yaitu adalah string asalnya adalah tes. Ya, terus string tujuannya adalah pindah. Jadi kalau kita masukkan tesnya di sini adalah Universitas Putra Indonesia, maka akan disalin pula ke string tujuan dengan kalimat yang sama, yaitu Universitas Putra Indonesia. Sudah selesai dengan fungsi strcpy. Kemudian kita lanjut itu dengan fungsi yang keempat, itu fungsi strlen, di mana fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. Nah, kemudian ini masih tetap ya file headernya. Ini kita hapus. Oke, kita masukkan tipe data yaitu karakter dengan variabelnya itu tes, batas karakter 40. Kemudian cout untuk menampilkan kalimat yang pertama yaitu adalah masukkan sebuah kalimat. Kemudian gets tes, kemudian cout untuk menampilkan kalimat kedua yaitu jumlah karakter yang diinputkan adalah. Oke, kemudian kita tampilkan fungsinya yaitu cout strlen dengan variabelnya tes. Oke, kita tutup dengan gauge. Jangan lupa ini kita samakan ya, biar bagus. Oke. Kita cek sebentar. Sudah. Oke, mari kita run. Masukkan sebuah kalimat. Oke, kita masukkan kalimat Universitas Putra Indonesia. Kemudian kita enter. Nah, jumlah karakternya yang diinputkan adalah 27, sebanyak 27. Oke. Sudah selesai dengan fungsi yang keempat. Kita lanjut dengan fungsi yang kelima adalah fungsi strref. Di mana fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. Nah, string paling akhir akan dipindahkan ke urutan paling depan dan seterusnya. Oke. Ini tetap ya, include-nya. Kemudian kita masukkan karakternya, itu bentar, ini kita hapus. Oke, kita masukkan codingannya, dimulai dengan tipe data, karakter, dengan variabel nama, batas karakter 20. Kemudian kita tampilkan kalimatnya, masukkan nama Anda. Oke. Kita gets lagi nama. Kita masukkan fungsinya strref. Masukkan variabelnya nama. Kemudian cout kita tampilkan. Kemudian ini ndl. Kita tutup. Kemudian kita tampilkan kalimatnya, hasil perubahannya nama. Kita tutup dengan gauge. Ini kita rapikan dulu. Oke. Oke. Kita cek dulu apakah ada yang tertinggal. Ini nama. Oke. Sudah ya? Mari kita runkan. Oke, ini kita masukkan namanya Ondra Eka Putra.
Nah, maka hasil perubahannya adalah sebagai berikut. Jadi, Ondra Eka Putra inilah nama aslinya, nama aslinya. Kemudian hasil perubahannya, di mana Putra ini atau string paling akhir, yaitu Putra, akan dipindahkan ke urutan paling depan. Tapi susunan per kata, per huruf, juga akan dibalik. Kemudian dilanjutkan dengan Eka, dan susunan hurufnya pun terbalik. Dan begitu pun dengan Ondra. Oke, selesai untuk fungsi ini. Kita masuk ke fungsi konversi string. Di mana fungsi yang pertama akan kita bahas adalah fungsi atof. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik, float. Kemudian ini kita hapus dulu. Kita tambahkan include dengan file headernya math.h. Oke. Kemudian ini kita hapus. Kita masukkan tipe datanya yaitu char dengan variabelnya kata dengan batas karakter 20. Kemudian float itu tipe datanya float atau pecahan. Kemudian angka, A. Itu ini. Kemudian cout, kita menampilkan sebuah kalimat yaitu masukkan barang kata berupa angka. Kemudian kita get kata, kemudian angka atau variabelnya kata, kemudian A sama dengan angka tambah 5. Ini prosesnya ya. Kemudian kita tampilkan kalimat berikutnya yaitu hasil perubahan ditambah dengan 5 kita tutup dengan get. Ini kita samakan letaknya. Oke. Sudah, maka kita cek dulu apakah ada yang salah tidak. Angka masuk ke ini. Oke. Sudah, mari kita coba. Kita masukkan sembarang kata berupa angka yaitu 69,6,6. Maka hasil perubahan angka ditambah dengan 5 itu jadi 74,6. Sudah sama hasil programnya. Oke, kita lanjut dengan fungsi yang kedua, itu fungsi atoy. Di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah string, teks, angka menjadi bilangan numerik yaitu integer. Oke, ini kita ubah dulu. Jadi stdlib.h. Oke, ini juga kita ubah. Ini sama ya. Kita ubah di ini. Ini menjadi menjadi angka sama dengan atoy karena kita memakai fungsi atoy. Terus variabelnya kata. Ini masih tetap ya. Oke, ini oke. Sudah seperti ini. Mari kita jalankan. Kita jalankan ya. Oke. Terus kita masukkan angkanya lagi. Kita masukkan sembarang kata berupa angka yaitu 86. Kemudian ditambah 5 menjadi 91. Sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi yang ketiga yaitu fungsi atol. Di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. Ini masih tetap ya, file headernya stdlib.h. Terus habis itu ini kita ubah
ini menjadi tipenya long. Karena long, numerik long integer. Berarti long, angka, koma A. Ini masih sama. Gets kata. Angka kita ubah ini menjadi fungsinya. Atol. Karena kita sedang membahas fungsi atol. Berarti angka sama dengan atol. Kemudian ada variabelnya, kata. Kemudian A angka tambah 50.000. Tuh, 23. Oke. Kemudian ini kita tampilkan cout, ENDL. Kemudian ini hasil kita tukar. Hasil perubahan penjumlahan. Ini kita samakan, oke. Sudah? Kemudian kita runkan. Maka ini kita inputkan, masukkan sembarang kata berupa angka itu 4, 6, 4, 7, 4, 4, 3. Nah, hasil perubahan penjumlahannya seperti ini. Oke, sudah sama. Boleh kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi keempat, ada fungsi strLWR. Di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam string menjadi huruf kecil. Kemudian file header yang disertakan adalah string.h. Maka kita ubah dulu ini string.h. Terus ini kita hapus. Masih ya tipe data karakter, variabelnya kata, kemudian batas karakter 20. Terus cout masukkan sembarang kata dengan, ini kita hapus, kan sembarang kata dengan huruf kapital. Kemudian ini gets kata, ini kita ubah sesuai fungsi yang akan kita bahas, yaitu fungsi sedang kita bahas adalah fungsi strLWR. Oke. Ini masukkan variabelnya yaitu kata. Kemudian cout INDL. Kemudian cout hasil perubahan. Jangan lupa ini diubah jadi kata sesuai variabelnya. Ini kita luruskan. Oke. Sudah sesuai. Kemudian kita runkan. Kita runkan, masukkan sembarang huruf. Oke, kita masukkan sini Ondra, Eka, Putra. Nah, maka yang kata atau kalimat yang kita masukkan tadi, huruf kapital semua, Ondra, Eka, Putra, maka akan dirubah ke dalam huruf kecil. Huruf kecil semuanya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke fungsi kelima, atau fungsi yang terakhir, adalah fungsi strUPR, di mana fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf kapital atau huruf besar. Berarti fungsi strUPR ini berlawanan atau kebalikan dari fungsi strLWR. Oke, mari kita coba. Ini masih menggunakan include dan file header yang sama. Kemudian ini masih tipe data yang sama, karakter dengan variabel yang sama, kata dengan batas karakter 20. Kemudian cout-nya masukkan, oke, ini cuma diubah, masukkan sembarang kata dengan huruf kecil. Tadi kapital, ini kita ubah menjadi kecil. Kemudian gets kata, ini kita masukkan sesuai dengan fungsi strUPR. Oke, variabelnya masih kata, ini adalah hasil perubahan. Oke. Ini kita samakan dulu. Oke. Sudah. Mari kita coba. Oke, ini kita masukkan tadi, kebalikannya ya. Ini huruf kecil semua, Ondra, Eka, Putra. Dah, akan menjadi huruf kapital semuanya. Ondra, Eka, Putra. Yang sebelumnya adalah huruf kecil. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.